Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Rian. Nah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, pada kesempatan hari ini ya, materi kita yaitu berkaitan dengan tetap berprestasi di masa pandemi. Nah, nanti walaupun di masa pandemi ini kalian tetap harus berpikir untuk tetap berprestasi, tetap semangat dalam belajarnya. Nah, tujuannya yaitu dari tujuan pembelajaran ini yaitu adalah peserta didik dapat memahami dan memiliki sikap positif untuk tetap semangat meraih prestasi walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, nanti di sini sebelum kita mulai pembelajaran ada sedikit ice breaking. Nah, ini nanti kalian silahkan tebak gambar ya. Di sini ada gambar apa, nanti dilihat. Nah, kemudian kalian cari apa yang menjadi petunjuknya. Ya. Nih, bisakah menemukan wajah orang di gambar tersebut? Ya, berapa jumlahnya? Coba dicek. Ya, waktunya kasih waktu berapa menit ya? Kalau menit terlalu lama ya, detik saja. Ya, silahkan. Ada yang bisa menemukan dari gambar tersebut? Gambar wajah orang. Ya, bisa dilihat ya. Itu gambar apa? Ya, biji kopi. Ya, di dalamnya ada wajah orang ataupun anak-anak. Silahkan bisa dicari. Sudah ada yang ketemu atau belum? Nah, malah tidak menemukan sama sekali. Nah, ya, ini untuk konsentrasi ya, melatih konsentrasi biar kalian dalam pembelajaran juga tetap fokus ya, tetap semangat untuk belajarnya. Nah, ya, kita akan cek gambarnya ya. Ini gambarnya ada berapa ya? Nah, itu gambarnya bisa dilihat ya. Ya, bisa. Jumlahnya ada 3. Ketemu? Nah, ada yang tidak menemukan tadi? Ya, tidak apa-apa. Nah, ini hanya untuk konsentrasi saja biar kalian tetap fokus belajarnya. Nah, kita memasuki ke materi ya. Sebelumnya, motivasi belajar itu sangat penting dalam pengembangan diri. Sebab pengembangan diri adalah belajar. Dan belajar itu sendiri adalah pengembangan diri. Jika Anda ingin lebih sukses dibanding pencapaian Anda saat ini ya, kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah maupun perguruan tinggi memutuskan untuk meniadakan kegiatan pembelajaran ataupun belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring ataupun online. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri ya, karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tapi peserta didik justru dituntut agar memiliki komitmen untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Nah, dari pengertian berkaitan dengan motivasi berprestasi yaitu adalah merupakan suatu keinginan yang mendorong individu untuk mencapai sukses dan mencapai standar keunggulan ya. Individu ini harus berusaha ataupun berjuang untuk meningkatkan serta memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulannya. Nah, itu motivasi itu ada pada diri sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi ya.
Untuk yang pertama itu karakteristiknya menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasil dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib atau kebetulan. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan yang realistis, tetapi yang menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. Kemudian yang ketiga, mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya. Kemudian yang keempat, mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Nah, ini berarti di sini bersabar ya. Kemudian yang kelima, tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status atau keuntungan yang lainnya. Ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang prestasi, suatu ukuran keberhasilan baginya. Kemudian yang keenam, senang bekerja dan bersaing untuk mengungguli orang lain. Nah, itu merupakan 6 karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi. Kemudian berkaitan dengan ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Nah, untuk yang pertama itu mempunyai keinginan kuat yang berbeda dengan orang lain. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal dengan baik. Kemudian yang ketiga, mencari kesempatan-kesempatan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi dalam menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalahnya. Kemudian yang keempat, lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi. Yang kelima, memilih tugas pekerjaan yang memiliki resiko yang sedang. Kemudian yang keenam, tidak menyukai adanya sebuah keberhasilan secara kebetulan. Kemudian yang ketujuh, tujuan-tujuan yang ditetapkan merupakan tujuan yang tidak terlalu sulit dicapai dan juga bukan tujuan yang terlalu mudah untuk dicapai. Ya, kemudian untuk faktor penyebab motivasi berprestasi. Nah, yang pertama itu ada faktor internal dulu ya. Nah, faktor internalnya untuk yang pertama itu kemampuan. Itu adalah kekuatan penggerak untuk bertindak yang dicapai oleh manusia melalui latihan belajar. Kemudian yang kedua, kebutuhan. Itu adalah kekurangan, yang artinya ada sesuatu yang kurang dan oleh karena itu timbul kehendak untuk memenuhi atau mencukupinya. Kemudian yang ketiga, minat. Itu adalah suatu kecenderungan yang agak menetap dalam diri subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Kemudian yang keempat, harapan dan keyakinan. Itu merupakan kemungkinan yang dilihat untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari individu yang didasarkan atas pengalaman yang telah lampau. Nah, ini kemudian untuk faktor eksternalnya ya, yang tadi internal ya, sekarang faktor eksternal. Untuk yang pertama itu situasional ataupun keadaan yang mendukung atau malah menghambat individu dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, lingkungan. Itu hal ini juga sangat berpengaruh pada motivasi berprestasi individu ya. Ini bisa dicontohkan lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan di mana ia berada ataupun lingkungan sosialnya. Nah, kemudian ini ada sedikit tips ya, tips untuk tetap meraih prestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk yang pertama itu adalah taat beribadah. Yang kedua, memiliki motivasi yang tinggi. Yang ketiga, aktif dan efektif dalam belajar. Yang keempat, kreatif, inisiatif, dan inovatif. Yang kelima,
mampu mengatur waktu dengan baik. Kemudian yang keenam ini ya, yang keenam ini adalah berperilaku yang baik. Yang ketujuh, berani mengambil resiko. 8, terbuka dalam menerima kritik yang membangun. Dan 9, membuat tempat belajar yang nyaman. Nah, ini adalah tips untuk tetap berprestasi walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, itu tadi ya materi kita. Nah, terima kasih dan tetap semangat terus untuk belajarnya dalam kondisi apapun. Nah, di sini sebelum selesai ya, ada sedikit tugas ya. Nah, nanti tugas kalian di sini yaitu adalah kegiatan peserta didiknya seperti apa. Nah, nih, apa kiat-kiat atau cara yang akan Anda lakukan untuk tetap semangat meraih prestasi. Nah, kegiatan peserta didiknya ini nanti silahkan kalian bisa tulis kiat-kiat ataupun cara yang kalian lakukan untuk tetap semangat meraih prestasi di kolom komentar seperti biasa. Dan jangan lupa Pak untuk absen ya, absen dan tugas di kolom komentar seperti biasa. Begitu ya. Ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini walaupun sedikit bermanfaat ya, dan tetap semangat untuk kalian semuanya. Sukses juga untuk kalian semuanya. Dari Pak Rian cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Pak Rian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.